Membahas kisah tragis dari perjalanan sebuah keluarga di sebuah hutan yang dihuni roh-roh penasaran. Film ini berjudul Dead End 2003, menceritakan teror-teror mengerikan ketika manusia berada di habitat para dedemit. Sebuah perjalanan malam pun menjadi awal dari sebuah malapetaka bagi keluarga yang akan mudik ini. Dengan melakukan segala cara, mereka pun bertahan ketika salah satu anggota keluarga menjadi korban. Oke lah, daripada film beres di awal atau penasaran dan guling-guling sampai Zimbabwe, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video. Film ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan sebuah keluarga yang akan mudik ke desa ketika malam Natal. Agar terhindar dari kemacetan, si ayah akhirnya menggunakan jalur hutan untuk mengunjungi rumah mertua. Lalu, film pun baru dimulai. Kemudian scene berlanjut ketika si ayah yang bernama Frank merasa kesepian karena calon mantu dan keluarganya malah pada molor. Keadaan ini pun membuat Frank menjadi bete dan tidak mampu lagi menahan belek yang kian sepet. Setelah ngepot bak film Fast Furious, untungnya mereka berhasil terhindar dari kecelakaan adu banteng. Alah, dan saat Frank mengecek mobil, si istri yang mantan paranormal pun malah ngamuk karena Frank malah menggunakan jalur hutan. Namun Frank mengatakan jika ia hanya ingin terhindar dari kemacetan, ya sudahlah. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, si Bangor Richard terus mengganggu kakaknya yang sedang menahan gejolak muntah. Sebelum bubur nasi berserakan, si ibu mengajak semua orang bernyanyi untuk menghibur anak tercantiknya yang bernama Marion. Sontak Frank pun menginjak rem saat melihat sosok wanita di sisi hutan. Richard, are you sure, Dad? Oh yeah. Betapa kagetnya semua orang saat wanita yang menggendong orok datang menghampiri mereka. Ketika melihat kondisi wanita ini, Frank menduga jika doi sedang tersesat. Lalu, Frank berniat membawa wanita ini ke tempat yang lebih aman, yaitu di kabin yang pernah mereka lewati. Dan karena mobil penuh, Marion pun mengalah dengan berjalan kaki sembari nyari angin untuk menuju kabin. Setibanya di kabin, tiba-tiba Richard kebelet ngompol. Sementara itu, si wanita aneh ini masih saja diam ketika ditanya. Dan sebelum meninggalkan wanita ini, Frank mengajak istrinya untuk mengecek kabin terlebih dahulu. Kemudian si wanita menyuruh Brad untuk menggendong bayinya. Bayinya kok dibungkus, Bun? Kayak pakai COD. Betapa kagetnya Brad karena si dede bayi ternyata sudah busuk. What the hell was that? Richard! Terlihat mereka pun heran karena tiba-tiba Brad dan si wanita sudah menghilang. Di sisi lain, Marion masih berjalan untuk menuju kabin. Sontak Marion pun kaget saat melihat Brad dibawa oleh sebuah mobil misterius. Lalu ia mengajak keluarganya untuk segera mengejar mobil berwarna hitam itu. Belum sempat melihat mobil hitam itu, Frank berhenti setelah ia menemukan sesuatu di tengah jalan. Tanpa diduga, mereka menemukan tubuh Brad sudah berantakan bak mobil Tamiya yang belum dirakit. Tak lama kemudian, Frank berusaha untuk mengambil HP dari kepingan tubuh Brad. Melihat kelakuan bapaknya yang begitu geleh, Richard pun langsung memberikannya contoh. Give it to me. Okay.
Saat HP didapat, sang ibu yang bernama Laura langsung menghubungi polisi. Tapi bukannya nyambung ke polsek, Laura malah mendengar suara seorang wanita. Ternyata rekaman tersebut merupakan suara si wanita yang tadi bawa orok. Terlihat Laura pun syok parah dan langsung membuang HP itu sampai hancur. Singkat cerita, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Sontak Frank pun merasa heran saat melihat jalanan ini menuju sebuah daerah yang bernama Marcotte. Dirasa salah jalan, Richard mengecek peta yang mereka bawa. Tapi anehnya daerah Marcotte tidak ada di dalam peta. Di tengah keheranan, Frank dan Laura malah cekcok dan saling menyalahkan. Karena mereka sudah muak dengan jalan ini, Frank pun melanjutkan OTW meskipun menuju daerah yang tak ia kenal. Di tengah perjalanan, Marion masih syok parah setelah melihat calon imamnya berantakan di jalan. Sementara yang lain merasa aneh karena sudah sekian lama jam masih saja menunjukkan pukul 7:30. Kemudian Richard menduga jika semua keanehan ini akibat ulah alien. Ngadi-ngadi lo dek, bacotan si Bangor pun cuma dianggap radio butut oleh orang tuanya. Satu jam berlalu, mereka masih tidak menemukan daerah yang bernama Marcotte. Laura juga heran karena setahunya hutan ini nggak luas-luas amat. Tapi daripada mikirin keanehan terus, Frank berniat untuk memeriahkan suasana. Oh my god! Bukannya lagu ngusak ingus, mereka malah mendengar suara tangisan orok di radio. Untuk menghindari kepanikan, Frank berkata jika suara itu cuma gangguan frekuensi. Dirasa Frank menutup-nutupi sesuatu, mereka pun kembali adu bacot. Mikey has had a lot of hard times. I just don't give a shit right now about any. Bagaikan sial setahun dipakai semalam, salah satu ban mobil tiba-tiba bucat. Di tengah banyaknya kesialan, tiba-tiba Marion mengatakan jika dirinya sedang hamil. Bagaikan kesambar listrik sutet, keluarganya pun tidak bisa berkata-kata dengan pengakuan Marion yang mereka kenal sebagai gadis baik-baik. Daripada memaki-maki, Frank memilih untuk mengganti ban mobil saja. Sementara itu, Richard menunggu di dalam ruyuk sambil menghisap bako cap wayang oleng andalannya. Kasian sekali, anak-anak Frank tidak ada yang waras. Yang cewek Hamidun, yang cowok narkoboy. Yeah, Uncle Dick, right. Tanpa diduga, si wanita aneh tiba-tiba muncul sambil memberikan pesona gabrut. Tanpa diduga, wanita ini memberikan jigong ekstrim hingga cungu Richard pun soek. Di sisi lain, keluarga si Bangor sedang khawatir karena Richard belum juga kelihatan. Lalu tiba-tiba mereka melihat mobil hitam itu lagi. Sesaat sebelum mengejar mobil hitam, Frank melihat si wanita yang langsung menghilang begitu saja. Saat mobil hitam tidak terkejar, mereka malah melindas Richard yang tergeletak di jalanan. Sontak mereka pun histeris seedan-edannya saat menemukan jasad Richard yang seperti sudah terbakar. Kemudian Frank berusaha untuk menenangkan istrinya yang syok parah. Singkat cerita, mereka menyimpan jasad Richard di dalam mobil. Kemudian Marion memberikan sebuah kado yang tadinya untuk sang paman di kampung. Dirasa mobil hitam adalah penjahat, Frank akan menggunakan senjata untuk berjaga-jaga. Namun ketika kembali ke dalam mobil, mereka melihat Laura bertingkah aneh. Rupanya, kematian Richard membuat depresi dan dengan buasnya memakan semua perbekalan. Kemudian Frank bergegas menuju daerah Marcotte untuk mencari bantuan. Saat
Saat melihat papan petunjuk Markot lagi, Marion merasa jika mereka sedang kasarung alias bolak-balik ke tempat semula. Look, we got potato chips. Karena kebanyakan makan, Laura pun ongkek dan muntah-muntah. Sementara itu, Frank dan Marion kebingungan dengan kondisi Laura yang semakin aneh. Lalu tiba-tiba, Laura mengambil shotgun yang tersimpan di dalam mobil. Terlihat Frank dan Marion pun langsung panik karena takut Laura asal jedor. Kemudian Frank berusaha menenangkan Laura yang terus menyebut nama anaknya. Antara ngilu dan seel, Frank pun meraung setelah pahanya disemprot bubuk pelor senjata FF. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan setelah luka Frank diobati. Di tengah perjalanan, Frank berhenti untuk memastikan di mana Markot itu sebenarnya. Ketika melihat peta, Frank mengatakan jika mereka masih di jalur yang benar. Terlihat Marion pun seolah memiliki harapan untuk bisa selamat. Apalagi ketika mendengar perkiraan jarak yang tinggal beberapa puluh mil lagi. Tapi tiba-tiba Laura datang dan berkata jika di hutan ini banyak saudaranya yang sudah tewas hidup kembali. Saat melanjutkan perjalanan, Laura terus bertingkah seolah menyapa orang-orang di dalam hutan. Sementara itu, Frank yang sudah muak memarahi kelakuan gajah istrinya ini. Melihat sikap suaminya, Laura pun bersedih dan berniat untuk turun dari mobil saja. Ketika mengecek jalanan, Frank dan Marion tidak menemukan keberadaan Laura. Lalu tiba-tiba, saat mobil hitam terlihat lagi, Frank berniat untuk menghadangnya. Setelah mengantarkan Laura, mobil misterius itu pun mundur dan menghilang. Sementara itu, Frank dan Marion kaget dengan kondisi Laura yang sudah compang-camping bak maling sendal. You got something on you. Tanpa diduga, lompatan yang dilakukan Laura tadi membuat sebagian tengkoraknya somplak. Akhirnya, Laura pun tewas di hadapan anak dan suaminya sendiri. Terlihat Frank dan Marion pun kena mental saat satu persatu keluarganya tewas. Dengan membawa jasad Laura, mereka melanjutkan perjalanan menuju Markot. Dan setelah cukup lama berkendara, Marion merasa heran kenapa mereka belum juga tiba di daerah Markot. Dirasa cuman muter-muter, Frank mengajak Marion untuk apruk-aprukan ke dalam hutan saja. Singkat waktu, mereka mengumpulkan keberanian untuk mencari jalan lain menuju Markot. Tak lama kemudian, mereka langsung ngapruk ke dalam ruyuk. Remember what Laura said? Damn road, the better off we'll be. Oh, God. Saat Frank terkena pagar kawat di dalam hutan, mereka pun seolah memiliki harapan karena ada kemungkinan menemukan rumah warga. I'll hold it up. You crawl under. Go on. Betapa bahagianya mereka saat menemukan sebuah lampu taman. Sontak mereka pun kaget karena ternyata lampu itu berasal dari mobil Frank. Anehnya lagi, mereka malah keluar dari sisi lain hutan. Kasarung lagi, Pak. Karena cara apruk-aprukan juga gagal, mereka pun kembali menggunakan mobil. And, stop! Somebody's playing with us. That's the... Oh my God. Ketika melihat kabin itu lagi, mereka semakin tidak mengerti dengan semua kejadian ini. Karena kabin tiba-tiba menjadi gelap, Frank menyuruh Marion untuk mengambil senter.
Rupanya Frank sudah emosi dengan si wanita aneh yang terus-terusan mengganggu keluarganya. Sambil menenangkan ayahnya, Marion bergegas membawanya ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba tanpa alasan jelas, Frank langsung marah karena selama ini Marion selalu melarangnya minum anggur cap orang utan. Alasan itu pun terus membuat Frank jadi emosi dan menyiksa Marion sampai pingsan. Marion? Marion? Oh, my baby. Melihat wanita itu masuk ke hutan, Frank langsung memburunya. Why? Where's my... Come on out! Where are you hiding? I'll send you right straight back! Entah pedang macam apa yang digunakan wanita itu untuk menghabisi Frank. Di sisi lain, Marion tersadar oleh suara dari kedatangan sesuatu. Betapa syoknya Marion saat melihat jasad ayahnya di dahan pohon. Setelah beberapa saat, Marion yang tinggal sendirian berjalan tanpa arah dan tujuan. Kemudian ia melampiaskan kemarahannya kepada sosok wanita yang terus mengganggunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Marion pun tidak mengerti kenapa keluarganya sudah terbungkus kantong mayat. Lalu tiba-tiba di tengah ketakutan Marion, si wanita berkata, "Jangan GR, mobil itu bukan untuk menjemputmu." Tak lama kemudian, wanita yang membawa rok itu pun dijemput mobil hitam. Oh, tanpa diduga, semua keadaan tiba-tiba berubah saat Marion tersadar di rumah sakit. Lalu seorang dokter menenangkannya dan berkata jika bayi Marion baik-baik saja. Sementara itu, Marion terlihat bingung karena belum mengingat jika semalam ia mengalami kecelakaan. Setelah beberapa saat, si dokter ditemui pria yang telah membawa keluarga Marion ke rumah sakit. Dari data kepolisian, si dokter mengatakan jika tabrakan dua mobil telah mengakibatkan semua keluarga Marion tewas. Begitupun dengan mobil yang bertabrakan dengan mereka. Si dokter pun menceritakan jika pengemudi wanita itu tewas di tempat bersama bayinya. Dan menurut dugaan polisi, ayah Marion yang mengantuklah penyebab kecelakaan itu. Setelah mendapatkan jawaban, pria ini penasaran dengan dokter cantik yang menangani keluarga Marion. Martha, Helen, Ternyata dokter ini bernama Marcot. Apakah ini kebetulan atau ada penjelasan? Sabar, perkenalan mereka pun berlanjut ketika pria ini mengantar si dokter pulang. Oh, ternyata pria itu adalah pemilik mobil hitam yang selalu kita lihat dari tadi. Terus, film pun sudah berakhir. Aduh, bagaimana? Butuh penjelasan banget kan? Jadi gini, kalian masih ingat kan dengan insiden ngantuk belek dan hampir tabrakan di scene awal tadi? Nah, sebenarnya kejadian itu adalah sebuah kecelakaan yang menyebabkan keluarga Marion dan pengendara lain tewas di tempat. Jadi intinya mereka nggak selamat, cuman nggak sadar aja kalau mereka sudah mati kecuali Marion. Ketika Marion menjadi satu-satunya korban yang koma, ia mengalami perjalanan gaib dengan menyaksikan penyebab kematian dari para anggota keluarganya. Seperti yang kita tahu, kondisi kematian setiap keluarga Marion begitu tragis, namun diperlihatkan seolah diserang oleh si wanita. Dan selama itu berlangsung, si wanita yang membawa bayi seolah menyalahkan keluarga Marion karena telah mengakibatkan ia dan juga anaknya tewas di tempat. Sementara mobil hitam yang selalu menculik mereka sebenarnya merupakan perbuatan baik seorang pria yang mengangkat jenazah mereka ke rumah sakit satu persatu.
Nah, dari sinilah tujuan mereka berubah menjadi menuju sebuah tempat yang bernama Markot. Padahal Markot bukanlah tempat, melainkan seorang dokter yang mengurus para korban kecelakaan. Dan ketika Marion tersadar, ia tinggal menerima kenyataan pahit atas kematian semua anggota keluarga.